Oke. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Adi Sulaksono dari Teknik Informatika Angkatan 20. Di sini sebagai asprak, saya akan menjelaskan mengenai soal kuis kemarin. Pada soal kuis kemarin itu, kita ada berapa soal kemarin? 10 ya. 10 untuk yang pertama, menjelaskan fungsi dasar dari sistem operasi. Dari yang kemarin sudah beberapa saya koreksi itu, mayoritas sudah paham lah ya, karena bisa dibilang sistem operasi itu secara garis besar fungsinya untuk menghubungkan user atau pengguna dengan hardware. Hardware itu bisa berupa RAM, bisa berupa CPU-nya sendiri, atau prosesornya. Jadi semuanya udah paham. Kemudian yang kedua, gambarkan dengan menggunakan bagan dan jelaskan model arsitektur von Neumann. Pastinya semua juga udah banyak yang tahu gimana arsitektur von Neumann itu. Kalau mungkin ada juga yang belum jawab, von Neumann sendiri itu cukup simpel sebenarnya, karena dia menampilkan CPU itu di tengahnya, kemudian ada input device, output device seperti yang kita gunakan sekarang inilah. Kemudian ada memori, jadi otomatis banyak yang sudah paham. Dan itu saya nilai juga banyak yang betul. Kemudian untuk yang ketiga, perbedaan antara sistem operasi dan program aplikasi itu apa? Jadi sistem operasi itu seperti yang tadi sebutkan pertama, yaitu menghubungkan. Jadi contohnya ada Mac OS, ada Linux, ada Windows, dan lain sebagainya itu. Atau seperti kalau di Android itu berarti kernelnya Linux, itu sistem operasi. Apa bedanya dengan program aplikasi? Kalau program aplikasi itu sendiri berupa yang kita jalankan. Contohnya seperti Zoom sekarang ini program aplikasi. Jadi pasti udah banyak yang tahu juga. Kemudian berikan contoh 5 program aplikasi dan 5 sistem operasi. Itu tadi sudah saya sebutkan dan kemarin saya koreksi juga banyak yang betul. Selanjutnya contoh varian dari sistem operasi juga sama. Kita masuk langsung saja ke studi kasus. Di sini diketahui di soal itu Isa adalah seorang pegawai di sebuah mall yang bertugas sebagai admin petugas parkir. Lisa berencana membuat program untuk menghitung biaya parkir kendaraan yang parkir di area parkir tersebut, di area parkir mall. Kemudian menghitung jumlah biaya parkir yang harus dibayarkan berdasarkan beberapa faktor. Faktor pertama, kita perhatikan dari jenis kendaraan. Jadi ini ditandai pertama, kita mendeklarasikan jenis dari kendaraannya. Di sini tertera ada 3. Pertama mobil, yaitu apabila kita yang masuk di sini mobil itu artinya 3.000 per jam. Sedangkan apabila motor, maka 2.000 per jam. Selanjutnya apabila sepeda tidak dikenakan biaya. Kemudian yang B, jika kondisi kendaraan rusak, maka pihak mall akan mengganti rugi sebesar 100 kali lipat dari biaya parkir. Itu artinya jika mobil yang rusak, 3.000 ini tadi kita kali 100. Begitupun kalau motor berarti 2.000 dikali 100. Selanjutnya untuk eksekusi yang C, setiap kendaraan akan diberikan tiket. Jika tiket hilang, maka customer mall tersebut akan dikenakan denda 250.000. Ini jelas, baik itu mobil, kendaraan yang bermotor maupun sepeda, semuanya dapat 250.000 denda jika tiketnya hilang. Kemudian yang D, setiap kendaraan akan dicek kelengkapan surat izinnya. Apabila ada yang tidak memiliki STNK, maka akan dikenakan denda sebesar 1 juta. Oke. Kemudian berdasarkan masalah tersebut, jelaskan apa saja variabel beserta tipe datanya. Dari soal ini, kita jelas hanya menggunakan kemungkinan 2 tipe data. Yang pertama string, kemudian yang kedua integer. Kenapa hanya 2 itu? Karena apabila string itu kita bisa untuk memasukkan pilihan mobil, motor atau sepeda, maupun pilihan untuk rusak, kemudian tiket hilang, serta
kelengkapannya ini. Sementara integer untuk menyimpan data dari nominal berikut seperti 3.000, 2.000, ataupun 100 yang dikali ini. Kemudian selanjutnya buat flowchart. Oke, kita buat flowchart dari awal. Oke. Di sini pertama kita harus mendeklarasikan. Seperti contohnya misal tadi di string kita ambil jenis kendaraan. Kemudian yang kedua ada apa lagi tadi? Selain jenis, kita juga bisa ngecek kondisinya. Kondisi setiap kendaraan akan diberikan tiket. Oke, berarti ini tidak masuk, jadi cukup dua ini dulu. Selanjutnya kita deklarasikan lagi untuk integernya. Integer yang pertama berupa total, jadi untuk menghitung total berapa yang harus dibayarkan. Kemudian di sini kita ada pengecekan tiket, ada pengecekan kendaraan. Oke, bisa kita deklarasikan dengan sembarang variabel dulu agar kita siap. Kemudian kita siapkan output, input. Oke. Pertanyaan pertama adalah jenis kendaraan. Di sini ada 3 pilihan, mobil, motor, kemudian sepeda. Di mana kita bisa, kalau outputnya untuk mempertanyakan, jadi misal jenis kendaraan. Selanjutnya di sini kita gunakan input berupa jenis. Jadi variabel yang kita tadi definisikan jenis sebagai string, kita gunakan untuk inputnya, karena jenis ini tadi belum ada isinya, sekalipun dia sudah kita deklarasikan tipe data string, tapi dalam variabel itu belum terdefinisi. Kemudian kita cek yang pertama, misal mobil. Berarti di sini kita misalkan jenis sama dengan, untuk diingat apabila itu string itu harus menggunakan 2 tanda kutip. Itu menandakan bahwa kalimat itu string. Jadi kita masukkan mobil. Jadi apabila input di sini dimasukkan mobil, maka ia akan jalan ke true. Selain mobil, maka akan ke false. Lanjut, kita buat percabangan lagi. Kita buat untuk yang motor. Jadi kita masukkan jenis tadi berupa motor. Oke. Jadi seandainya ini motor, dia akan membaca dengan true. Selanjutnya kita buat saja dengan assign. Assign ini fungsinya apa? Assign itu mungkin kalau di C++ kurang lebih seperti misal kita punya data ini tadi, variabel ini tadi total. Jadi apabila di C++ kita bisa nulis total sama dengan sekian. Nah, itu kurang lebih sama dengan assign. Jadi kita bisa nulis total sama dengan 3.000. Selanjutnya kita di sini juga assign apabila motor total sama dengan 2.000. Oke. Karena tadi yang sepeda itu tidak bayar atau gratis, sehingga kita bisa masukkan saja ke false. Artinya tidak perlu bayar. Dan total kan otomatis ternilai masih 0. Kemudian kita lanjutkan. Setelah pertanyaan jenis kendaraan, akan ditanya mengenai kondisi kendaraan. Oke, berarti kondisi kendaraan ini bisa kurang lebih kita tambahkan dari integer ini ke sini. Bisa dibilang ini sebagai kompensasi. Jadi variabelnya kita sebut kompensasi. Kita masukkan seperti tadi lagi, output, input.
kendaraan rusak. Atau N. Kemudian di sini kita butuh untuk input string tadi, yaitu kondisi. Kenapa harus kita pakai yang kondisi ini string bukan integer? Karena balik lagi kita jawabnya Y atau N. Y atau N itu termasuk string bukan integer, karena integer itu angka. Selanjutnya kita masuk ke percabangannya. Apabila kondisi terpenuhi sama dengan Y, di sini kita juga bisa menggunakan seperti operator, yaitu untuk membuat atau. Jadi tanda dua garis ini nih atau. Jadi misal user memasukkan Y besar atau Y kapital, atau user memasukkan kondisi sama dengan Y kecil. Jadi keduanya ini bisa tetap jalan seandainya user memasukkan Y-nya ke kondisi ini kapital maupun yang Y biasa atau lowercase. Itu fungsinya tanda dua garis ini. Itu kurang lebih seperti OR. Jadi kita masukkan ke sini. Apabila dia rusak, dia akan mendapat kompensasi. Jadi kita assign lagi kompensasi sebesar 250.000. Ups. Oke. 250.000. Sampai sini apa ada yang bertanya dulu? Apa sudah jelas semuanya? Oke, nggak ada ya. Berarti paham ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kenapa yang fals ini kita kosongkan? Karena apabila kendaraannya nggak rusak, berarti kan nggak dapat kompensasi. Jadi ini kita kosongkan. Kita lanjut ke case yang ketiga, yang C. Setiap kendaraan akan diberi tiket apabila, oh maaf, ini tadi yang ketiga. Berarti ini dikali 100 ya. Oke. Ini berarti yang tadi total. Total dikali 100. Nah, maaf, tadi saya salah baca. Kenapa dikali 100? Dan kenapa kita pakai total? Karena di sini total yang pertama itu menunjukkan harga tiket per jamnya. Kemudian kompensasi ini menampilkan berapa yang didapat dari dari total ini barusan. Oke. Sepertinya saya ada yang kurang, yaitu berapa lamanya dalam jam ya. Di sini kan dikenakan 2.000 per jam. Oke. Jadi di sini perlu kita deklarasikan lagi lama parkir. Lama parkir kita input di sini. Kita gunakan yang B tadi aja. Kalau enggak ini kita ganti lama. Itu artinya di bagian integer B kita ubah jadi lama. Ini untuk menandakan berapa lama dia parkirnya. Kemudian di sini kita assign, di mana hasil total tadi kita kali. Jadi total tadi dikali lamanya. Misal 2 jam itu artinya 2 dikali 2.000. Itu akan memasukkan nilainya yang dikali tadi ke dalam total. Jadi kalian tidak perlu banyak mendeklarasikan variabel, cukup untuk variabel total seperti ini saja bisa digunakan untuk selanjutnya. Itu lebih cukup efisien kalau untuk menggunakan variabel. Jadi kita lanjut masuk ke case yang ketiga. Ups, mana ini? Kita masuk ke case yang ketiga. Setiap kendaraan akan diberikan tiket. Jika tiket hilang, maka customer tersebut akan didenda. Oke. Jadi jika tiket hilang, dia akan didenda. Kita buat lagi.
apakah tiket hilang. Oke, salah. Y atau N. Di sini kita bisa ambil lagi dari kondisi. Jadi kita gunakan ulang. Jadi seandainya tadi kondisi ini Y, kemudian di sini akan berubah lagi jadi N, itu pun bisa terjadi. Itu cukup menghemat untuk menggunakan variabel. Selanjutnya dari atas ini tadi bisa kita copy. Oke. Di sini apakah tiket hilang? Itu artinya jika hilang dia akan menambahkan pembayaran di total. Jadi total tambah 250.000. Oke. Apabila tidak hilang maka dia tidak akan ditambah 250.000. Kita lanjut ke step yang keempat. Setiap kendaraan akan dicek kelengkapan. Oke, ini kurang lebih sama seperti yang C ya, hanya tapi ini dia mengecek STNK. Di sini bisa kita copy untuk yang belum tahu seperti ini. Nah, itu bisa mempercepat kerja kalian. Kemudian kalian copy dan paste. Tinggal kita ganti bagian sini. Apakah membawa STNK? Oke. Di sini tetap kondisi juga bisa. Oke. Di sini terkena denda 1 juta. Oke, sudah semua. Tinggal kita outputkan. Di sini apa yang akan kita outputkan? Itu artinya total pembayaran. Di sini pada output bisa kalian gunakan N. N ini fungsinya seperti menambahkan. Jadi ini sebelumnya string, kemudian ingin kalian tambahkan dengan nominal tadi atau variabel yang digunakan tadi, kan kita menggunakan total nih untuk penambahan di tiap variabel. Di sini bisa kalian gunakan ini N. Jadi kalian tidak usah membuat apa ya sebutannya ini, blok atau output statement ini sebanyak 2 kali untuk buat total pembayaran, kemudian buat total, itu tidak usah. Kalian bisa menggunakan tanda N ini atau operator N. Jadi total pembayaran akan langsung ditotal, dan ini akan menampilkan jumlah kompensasi. Kita gunakan seperti tadi N. Kompensasi tadi apa? Kompensasi. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sebelum kita run. Oke, atau kita coba dulu ya. Kita running. Kita anggap misal kita bawa mobil. Lama parkir 2 jam. Kemudian apabila kendaraan rusak, kita anggap N, itu artinya dia akan false. Kemudian tiket hilang, semisal kita anggap Y, itu akan ya. Selanjutnya apakah membawa STNK? Oh, oke. Di sini mungkin saya baru menemukan kesalahannya. Seharusnya membawa STNK bukan di total sini, oke. Berarti harusnya membawa STNK itu kita taruh di sini ya. Di mana STNK? Oke, di sini. Jika tidak membawa STNK itu, ini harus diperhatikan memang. Kadang ada problem seperti itu yang tidak sengaja kita buat. Jadi ini harus kita ganti nanti. Anggaplah ini kita harusnya jawab ya, tapi kita jawab N dulu. Oh, that before data was stored into it. Oke, ada yang salah. Di sini udah bisa kita lihat dulu
di mana total pembayarannya 256.000. Apa betul? Pertama kita bawa mobil 3.000. 3.000 dikali 2, 6.000. Oke, 6.000 sudah ada. Kemudian di sini kita tertera kan apakah tiket hilang. Kita masukkan tadi Y. Artinya 250 ditambah 6.000. 256.000 artinya berhasil. Tapi di sini sepertinya saya ada salah assign kompensasi. Kompensasi. Oke. Apa yang salah ya? Ini bisa kita pindah dulu. Oke. Kompensasi. Dari atas sini. Total kali 100. Apa ini yang salah? Coba kita kompensasi. Oke, kita coba lagi. Kali ini motor. Mau parkir kita hitung 3. Apakah kendaraan rusak? Tidak. Kemudian apakah tiket hilang? Kita hitung juga misal tidak. Selanjutnya apakah membuat STNK? Ternyata tidak. Masukkan. Oke, itu artinya ini masih ada problem ya tadi di variabel kompensasi. Tapi di sini bisa kita cek lagi, yaitu kita ketahui motor itu tadi 2.000. Kemudian kita lama parkir 3 jam. Itu artinya 2.000 dikali 3, 6.000 ya. Oh, sama. Jadi ini 6.000. Kemudian kalian tadi ada tidak membawa STNK, akhirnya terkena denda 1 juta. Jadi harus membayar 1 juta. Oh, oke, 1.006.000. Ini saya tulis lagi. 1, oh betul deh. Saya kurang mengerti ini kenapa ada yang false. Kompensasi di sini. Oh, oke. Itu artinya ini kesalahan saya tadi. Kenapa ini tadi gagal? Karena kita tidak diketahui awalnya. Gimana yang menjelaskannya? Seperti ini. Jadi kan kompensasi ini baru saya deklarasikan dalam bentuk integer kompensasi. Cara kerja dari sebuah compilernya ini, dia tidak mendeteksi bahwa kompensasi ini bernilai apa. Kita tidak mendeklarasikan entah dia isinya 3.000 atau 10 atau 0, itu tidak terdefinisi. Meskipun kalau kita coba di CPP, yang namanya integer itu kalau kita outputkan pasti 0, meskipun nggak kita deklarasikan nilainya. Tapi mungkin ini beda cara compile-nya, jadi dia menganggap kita tidak mendeklarasikan. Bisa saja kita masukkan di sini, atau di atasnya saja mungkin. Yaitu kompensasi sama dengan 0. Oke. Oh, tidak bisa ya. Itu artinya kita assign dari bawah. Bisa kita assign dari sini. Kompensasi sama dengan 0. Oke, seperti ini. Kita coba running lagi. Kali ini kita coba sepeda. Sepeda itu tadi tidak berbayar. Itu artinya dia kemungkinannya akan problem lagi karena sepeda tidak ada nilainya. Berarti di sini harus kita assign total sama dengan 0. Oke. Jenis kendaraan sepeda. Kita hitung lama parkir 3. Kemudian apakah kendaraan rusak? Itu sampai mana? Oh, oke. Kali ini kita coba pakai Y.
Selanjutnya apakah tiket hilang? Kemudian ini kita Y semua, kita coba. Apakah membawa STNK? Sebenarnya ini tidak harus masuk ya, tapi oke, tidak apa. Nah, di sini akan masuk hanya 250.000. Kenapa begitu? Karena ini tadi terlihat kita kehilangan tiket. Kehilangan tiket itu terkena denda 250.000. Terus kenapa nggak ada charge dari jenis parkir? Lama parkirnya, karena sepeda ini tadi 0. 0 kita kali 3 jam pun tetap 0. Jadi otomatis tetap 0 dan kompensasinya juga 0. Ada yang ingin bertanya? Ayo. Banyak ini. Kemarin banyak yang saya koreksi sudah bagus, hanya dari segi efisiennya, misal penggunaan deklarasinya atau yang sebagainya itu terlalu banyak gitu. Sebenarnya tidak usah terlalu banyak dalam mendeklarasi, yang terpenting bisa kalian gunakan untuk selanjutnya. Contohnya total ini kan dari tadi saya gunakan dari atas sampai bawah untuk menjumlahkan berapa yang akan kita bayar. Di mana ya tombolnya? Oke. Dari sini juga kedepannya kalian akan belajar C++. Nah, ini dia. Jadi keunggulannya menggunakan Flowgorithm ini, kalian bisa langsung menjadikannya ke C++. Di mana C++ ini dalam bentuk source code, bukan flowchart seperti ini tadi. Dan ini nanti akan kalian gunakan di dev C++. Di sini kurang lebih logikanya sama, jadi seandainya yang kita copy ini di sini, contohnya begini. Kita copy dari sini, kemudian kita gunakan di sini misal. Oke. Oops. Oh, belum tercopy. Ini. Oke, sudah tercopy. Nah, ini dia. Di sini dari apa itu tadi namanya? Dari Flowgorithm itu sudah otomatis terdefinisi berbagai library-nya, tapi yang pasti kita gunakan untuk sementara itu hanya satu ini. Nah, yaitu IOStream, fungsinya untuk input dan output. Kemudian beberapa hal yang tidak dibutuhkan juga seperti ini. Headers ini tidak kita gunakan. Selanjutnya ini juga tidak kita gunakan, karena itu bawaan dari Flowgorithm-nya. Nah, di sini kita masuk ke materi C++. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari yang Flowgorithm tadi? Lumayan banyak ini tadi. Mana ya? Oh, bukan yang ini. Oke, ini. Nggak ada ya? Oke, kalau udah paham. Oke, kita masuk ke C++. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan aja atau raise hand. Bisa di chat juga, nggak apa-apa. Jadi begini, tadi kan kita mendeklarasikan string dalam bentuk jenis kondisi. Jadi di sini jenis kondisi kita tulis seperti ini. Umumnya kalau di C++ itu kita jangan sampai lupa terhadap titik koma. Nah, bisa kalian lihat kan, hampir semua tiap baris atau setelah satu baris ini pasti digunakan koma, selain operator logikanya seperti ini, yaitu if atau perulangan for yang nanti kalian juga pelajari. Jadi di sini harus kita perhatikan kalau mau mendeklarasikan string itu menggunakan ini. Kalian juga bisa ngecek di modul yang sudah saya upload di sini di GCR. Oke, ini di sini juga ada penjelasannya ya. Mungkin yang
Anak informatika juga udah pada tahu lah ini pelajaran Alpro 1. Mana itu? Nah, ini dia. Integer berfungsi untuk bilangan bulat. Itu artinya bilangan tanpa koma. Kemudian bilangan real atau float bisa juga double, itu untuk bilangan koma. Jadi misal 2, sekian, 4, sekian itu menggunakan float pada pemrogramannya. Kemudian karakter. Karakter ini kurang lebih sama seperti yang pada logarithm tadi. Ini saya gunakan Y atau N ini sebenarnya bisa menggunakan karakter. Tapi seingat saya di sini nggak ada karakter deh. Oh iya kan? Kalau di logarithm dia hanya ada string. Sama aja, string itu bedanya kalau string itu untuk satu kumpulan kata atau kalimat, sementara untuk char itu cuma satu huruf, satu alfabet. Sementara kalau boolean itu atau bool itu untuk mengecek, jadi misal ini true atau false. Jadi dia kurang lebih seperti if else untuk menentukan ini true atau false. Nah, seperti ini deklarasinya, contoh mendeklarasikan variabel integer i, float a. Nah, seperti itu. Selanjutnya apa ini? Kita main ke dasarnya dulu ya mungkin ya. Di sini ada operator. Operator ini biasa digunakan, contohnya seperti tadi saya menggunakan assign. Bisa kalian perhatikan dari ini. Di mana assign tadi? Nah, ini dia. Ini ada operator logika perkalian. Dia menggunakan tanda bintang. Jadi di sini bintang fungsinya untuk mengkalikan antara operator ya, variabel satu dengan variabel yang lainnya. Bisa juga variabel satu dengan angka. Contohnya seperti ini. Variabel total kita kalikan dengan angka. Itu fungsi dari operator logika. Di sini ada beberapa. Di sini disebut unary. Unary itu artinya dia tidak menghubungkan antara operator yang lain, antara variabel dengan variabel yang lain. Jadi ini untuk satu variabel saja. Itu artinya misal -5, kemudian +5 itu kan hanya satu variabel. Itu fungsinya unary. Sisanya untuk menghubungkan dua variabel. Jadi seperti ini. Penjumlahan menggunakan tanda plus seperti biasa. Pengurangan juga sama. Perkalian ini yang tadi. Kemudian pembagian ini itu artinya yang awal di sini, yang di kiri dibagi oleh yang di kanan. Yang terakhir mod itu hasil bagi. Hasil bagi itu contoh logikanya, semisal kita punya angka 3, kita mod dengan 2 itu artinya 1 hasil modnya, itu hasil bagi. Kemudian ada juga operator logika yang untuk apa sebutannya ya? Untuk menghubungkan ya, bisa dibilang. Jadi seperti yang tadi di sini kita kan gunakan ini atau. Jadi ini untuk melogikakan di bagian if else bahwa seperti ini, apabila user menginputkan Y besar atau Y kecil itu akan tetap dianggap true. Nah, itu masuk ke dalam yang OR, yaitu disjungsi. Nah, disjungsi ini fungsinya untuk menyampaikan bahwa keduanya itu apabila salah satu benar, yang satunya nggak benar, itu diterima oleh program. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau keduanya nggak benar, ya tidak akan diterima. Itu fungsi OR. Kalau fungsi AND, keduanya benar, itu akan diterima. Tapi kalau salah satu benar, yang satunya lagi nggak benar, itu nggak akan diterima. Jadi ini hanya menerima ketika dua-duanya benar. Selanjutnya, not. Itu menggunakan tanda seru, itu artinya semisal ini tadi kita gunakan di sini sama dengan fungsi not itu akan mengisi di bagian sini. Di bagian nah, seperti ini. Kondisi tidak sama dengan Y. Kalau seperti ini, ada yang tahu nggak? Kira-kira apa jadinya? Program akan baca kayak mana? Ada yang tahu?
Oke, gitu saya jelaskan. Jadi apabila seperti ini, program akan membaca seperti ini. User yang menginputkan Y besar, program akan masuk ke true. Itu artinya benar. Kemudian kalau user tidak menginputkan selain Y ini, itu artinya program juga true. Nah, berarti selain Y kecil ini true. Otomatis semuanya yang selain Y kecil masuk ke sini. Kita buat simpelnya aja ya. Ini kita delete dulu. Mana ini? Oke. Kita buka baru. Nah, seperti ini. Kita deklarasikan lagi. Kita gunakan if. Seandainya kita masuk A. Oke. Input A. Kita coba ya logikanya. Apa enaknya? A tidak sama dengan 100 misalnya ya. Di sini kita outputkan oke. Baik, oke, itu aja dulu. Nah, ketika kita running ini kita harus input A kan. Seandainya kita input selain A, misal kita masukkan 99, dia akan dibaca true. Loh, kenapa gitu? Karena A ini tidak sama dengan 100. Maaf, tadi 99 itu tidak sama dengan 100. Otomatis program melihatnya kan true. Jadi dia akan membaca ke oke. Lain lagi kalau kita masukkan 100. Nah, dia malah akan membaca false. Otomatis karena ini menyesuaikan 100, jadi simpelnya ini A itu ketika A tidak sama dengan 100, maka dia akan oke. Tapi ketika A sama dengan 100, dia akan baik atau false. Seperti itu logikanya. Oke, ini kita close. Kita lanjut ke algoritma. Ini sama seperti yang tadi, penggunaan assign. Kurang lebih ada di sini tadi. Nah, ini dia. Oh, salah. Ini. Kita kan tadi menggunakan kompensasi, kemudian ada total. Ini contoh assign. Jadi dia mendefinisikan variabel ini agar berapa nilainya ketika dioperasikan. Kita lanjut. Ini ekspresi sederhana. Kemudian, oke, ini ada contoh untuk membuat komentar. Komentar itu apa? Komentar sebuah tulisan di dalam program ini, tapi itu tidak akan di-run gitu sama programnya, sama compilernya. Jadi misal saya masukkan di sini, apa ya, kita delete aja dulu. Nah, oh salah. Ambil dari sini aja. Nah, gini. Misalnya di sini kita masukkan out. Jenis. Dan di tengah-tengah sini misalnya kita masukkan komentar apa ini, keluaran program. Oke, saat kita run, apa ada yang salah? Oh, ini dia. Saat kita run, kenapa dia tidak loading? Oke, stop dulu. Oh, seperti jaringan ini. Kita
Oke, yang online aja kalau kita. Oke, kita kopikan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita running. Jenis kendaraan, misal tadi mobil. Nah, jadi pada program ini, dia tidak akan membaca yang namanya komen. Karena fungsi komen itu sendiri untuk, contohnya misal kalian sebelumnya habis ngoding nih, habis di coding ininya, habis dikerjakan oleh kalian, kemudian kalian mau geser dulu deh, mau istirahat. Nah, ini bisa kalian tandain seperti itu. Terakhir di sini, misal kalian mau nulis terakhir di sini. Nah, seperti itu. Atau kalian mau memberi, biasanya kan orang mau coding itu tidak sendiri, biasanya dia bermain tim. Jadi yang namanya tim itu kan harus tahu, oh di sini tempat main-nya, ini main programnya, program utama. Jadi bisa juga untuk menjelaskan itu lebih panjang menggunakan garis miring, bintang, kemudian bintang lagi, garis miring. Nah, di dalam sini bisa lebih panjang daripada yang garis miring 2 ini, karena garis miring 2 ini untuk komen pada satu baris. Oke. Kita lanjutkan. Di sini aksi sekuensial. Nah, di sini apa bedanya nih antara keduanya? Ini sama-sama mendeklarasikan integer i, sama-sama mendeklarasikan float x. Kemudian di sini juga membuat algoritma perhitungannya menggunakan perhitungan di sini, maaf. Di sini untuk input, kemudian di sini untuk assign-nya tadi, di sini juga sama. Apa yang membedakan dari keduanya? Ada yang tahu? Oke, jadi perbedaan antara keduanya ini simpel sebenarnya. Di sini cin ini kita buat sejajar dengan assign-nya, sementara di sini cin-nya ini dibuat sebaris dengan assign. Sebenarnya itu tergantung selera, karena keduanya itu sama-sama, kalau di run juga hasilnya sama. Tapi dari cara orang mandang, kemudian melihatnya itu lebih mudah dilihat yang di kiri. Karena kalau kalian melihat seperti ini kan panjang nih. Kok panjang banget sih? Programnya ini yang di run yang mana? Nah, sementara kalau gini kan kalian bisa lihat jelas nih. Oh, yang pertama di checkout itu yang X, kemudian yang di checkout kedua dari yang Y itu kemudian dikali 2. Sementara kalau gini kan kadang ada orang yang bingung. Gimana ini ngerunnya? Kok ada 2? Jadi kalau ada yang terbiasa dengan yang kanan atau yang kiri itu silahkan. Karena keduanya juga sama-sama bisa di-run dan hasilnya juga sama. Begitupun juga apabila ini terbalik, inputannya sama assign-nya. Tapi juga harus diperhatikan, nggak mungkin kita masukin inputan di atas kamus, karena sebelum di input kita perlu mendeklarasikan variabelnya. Jadi kalau dalam bentuknya dia assign seperti ini, itu nggak apa-apa dia terbalik dengan input, kecuali kalau assign-nya ini adalah yang I, nah itu beda lagi. Jadi selama assign-nya itu berbeda sama yang kita input, itu masih aman ketika terbolak-balik atas bawah. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga serupa, untuk output juga terbolak-balik juga tidak menjadi masalah. Oke, ini cara penggunaan di Dev C++. Udah pada install di laptopnya Dev C++? Atau mungkin ada yang seperti tadi kata Bapak itu, Pak Riksa, ada yang kesulitan, jadi bisa juga menggunakan online compiler seperti ini, bisa menggunakan online GDB, ada juga seperti ini, Replit kalau kalian ingin menyimpan hasil codingannya. Oke, kita coba buka Dev C++ ya.
Ini bisa kita close. Biar kebuka aja dah. Bisa close. Nah. Oke. Untuk yang menggunakan Dev C++ ini, oke, seperti di contoh, kalian bisa klik ini. Ini seingat saya untuk buat file deh. Oh iya, untuk open. Klik ini. Nah, klik new, kemudian search file. Kita tadi ada program apa? Program dari pembahasan kuis. Dari pembahasan kuis ini. Nah, terlihat nggak ya? Nah, oke. Kalau ada yang nggak terlihat bisa disampaikan. Sepertinya ini warnanya kurang ya. Terus bentar. Nah, oke. Nah, oke. Ini tadi ini sama, masih mendeklarasikan. Kemudian check out jenis kendaraan, check in. Ini contoh kalau kalian tadi buka file atau buka source file baru, itu untuk awal kalian mau codingnya atau membuka text editor, jadi supaya kalian bisa mengeditnya. Kemudian kalau sudah kalian buka, ingin kalian save atau ingin kalian run, itu kalian bisa klik di sini. Nah, ini dia. Seingat saya ini, compile and run. Nah, ini dia. Bisa dengan F11 juga. Di sini dia akan mengcompile dulu. Kalau filenya belum pernah kalian save, itu pasti akan diminta untuk save. Kita coba tes KS. Oke. Kita tunggu, dia akan merunning program. Nah, ini hasil dari outputnya. Tinggal kita masukkan, misal tadi mobil, kemudian lama parkir 2 jam, apakah kendaraan rusak, misal iya, dan tiket hilang iya, apakah membawa STNK iya, gitu. Nah, di sini otomatis dia juga menghitung seperti di logarithm tadi. Dia akan langsung menghitung logikanya yang kita masukkan tadi. Selanjutnya apa lagi? Ya seperti itu pokoknya. Kalau di sini kalian bisa tahu programnya itu berakhir ketika muncul tulisan ini, proses exit after sekian. Nah, itu menandakan programnya sudah selesai. Oke, balik ke modul. Sini untuk tuliskan kode program, pilih compile. Oke, ini sama. Nah, di sini ada latihan. Jam berapa ini? Jam 8.05. Sampai pukul berapa ya kalau boleh tahu? Sampai pukul, ada yang tahu? Jam 9 ya kalau nggak salah. Modul ini bisa kalian kerjakan, nanti saya panggil ya. Kalian coba buat logaritmnya dulu aja dah. Dari menghitung luas segitiga. Hitung sampai jam berapa menit ya? 8.15. Nanti kalau ada yang sudah boleh langsung angkat tangan, atau kalau nggak ada ya saya tunjuk nanti.
Oke. Ini Nasrul, apa mau jawab? Halo? Boleh, Bang. Oke. Coba kamu share screen. Izin share screen ya, Bang. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Itu yang bagian tengahnya ditutup aja. Nah. Oke, bisa dijelaskan? Jadi ini untuk luas segitiga ya. Jadi yang pertama itu kita buat deklarasi atau beri nama di rumus segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, kita membutuhkan 3 nama nih. Yang pertama itu luas A itu untuk sebagai alas, T itu sebagai tinggi, dan float luas. Kenapa kita pakai float? Karena nanti ada pecahan di sini, yaitu rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi. Ya. Lalu kita buat masukan atau keluaran, masukan inputan, outputan. Nah, jadi kita buat pertama itu cout masukkan alas. Nah, jadi cout ini menampung nilai alas, dan yang kedua masukkan tinggi. Cout yang kedua masuk inputan tinggi. Nah, habis itu kita buat rumus luas, yaitu luasnya dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Nah, lalu kita keluarkan. Coba kita ranya. Nah, kita masukkan alasnya 25 dan tingginya 25. Nah, jadi dia masuk 312,5. Begitu, Bang. Itu benar nggak kira-kira? Benar, Bang. Udah saya cek tadi. 0,5. Beda nggak kalau misalnya kamu ganti 0,5 bukan pakai koma? Oh iya, mungkin Nah, coba dicek. Kayaknya itu harus di-exit dulu deh program yang berjalan. Gimana tuh sheetnya ini? Diklik enter. Oh iya. Nah. Coba ya. Oh iya. Beda kan? Titik ya, Bang. Nah, itu jadi pembelajaran berarti. Iya. Jadi perlu diperhatikan kalau di pemrograman ini dia menggunakan komanya titik sebagai tanda koma. Oke, ada lagi yang ngirim. Apa ini? Siapa nih? Cindy ya? Cindy mau share screen juga? Tadi terima kasih ya Nasrul. Apa Cindy mau menjelaskan juga? Nggak ngejelasin Kak, karena hampir sama dengan yang jelasin Nasrul. Oke. Iya. Iya, saya cek programnya juga sama, nggak benar.
Tapi ini semuanya kamu deklarasiin float ya di awal juga ya. Iya, Kak. Oke, jadi mayoritas sudah pada paham ya. Ini saya share screen lagi. Oke. Kemudian ada pertanyaan nggak nih kira-kira? Dari program-program yang udah ditunjukin teman-temannya tadi, mulai dari cara ini sebutannya kamusnya, kamus atau deklarasinya. Kemudian di sini bisa berupa algoritmanya atau output input. Terus yang terakhir di sini juga bisa berupa hasil output. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kita mungkin masuk ke ini ya, percabangan ya. Percabangan di dalam C++. Jadi di sini tadi kita bertahap, kita masukkan if. Nah, ini dia. Di sini yang namanya percabangan itu fungsinya untuk membuat sebuah logika di mana sebuah program agar dia bisa memperkirakan ini nanti mau mengeluarkan yang ini jika inputnya sesuai atau mengeluarkan ini jika inputnya sesuai. Itu fungsi dari if atau percabangan. Percabangan sendiri ada dua, bisa berupa if else, bisa berupa switch case. Oke, di sini pertama kita pelajari dari if else. If else sendiri itu dia akan menampilkan seperti ini. Jika ini true, jenis sama dengan mobil, maka total ini tadi sama dengan 3000. Ini ya, di mana di bawahnya, bukan di bawah ya, karena ini bukan Python. Maaf. Ini di C++, jadi di mana dia di antara tanda ini, kurung kurawal. Nah, antara kurung kurawal yang satu, kayak ini. Yang satu ini dengan yang bawah, itu mengikat logika di dalam sini. Jadi ketika kalian masukkan total sama dengan 3000 ini, ketika jenisnya sama dengan mobil. Kalau selain itu pasti dia bakal masuk ke else if. Terus apa nih bedanya antara yang if else sama if else if? Nah, ini contoh if else if ketika argumen pertama harus jelas, kemudian argumen kedua juga harus jelas. Jadi bisa kita ibaratkan seperti ini. Nah, seperti ini. Itu bisa misalnya total sama dengan 0. Nah, ini fungsi else. Jadi seandainya kita tadi cuma punya mobil sama sepeda gitu. Nah, itu cukup kita gunakan else saja. Itu pasti sudah akan mendefinisikan sepeda. Kita coba ya. Oh, ini belum ada outputnya ya. Kita harus output dulu. Total. Kita run. Kita misalkan masukkan, kalau mobil tadi kita udah jelaskan, pasti hasilnya adalah 3000. Sekarang kita masukkan sepeda. Nah, oh di sini lupa saya berikan n-line. Apa fungsi n-line? N-line ini fungsinya untuk menurunkan. Jadi semisal kalian sebelumnya dari apa ya ini sebutannya? Dari output yang pertama ini kan dia akan mengoutputkan sepeda. Kemudian nanti untuk output yang keduanya total ini akan turun ke bawah.
Ayo kita coba seperti ini lagi, sepeda. Nah, itu fungsi dari endline. Bisa juga kita gunakan seperti ini kalau kita mengoutputkan string, itu bisa kita gunakan n. Nah, ini ya. Itu sama saja fungsinya. Juga untuk menurunkan, setnya terbalik nih. Nah, ya garis miring yang ke kiri. Jadi ini fungsinya sama dengan yang endline tadi. Endline. Itu artinya new line. Itu artinya dia akan memulai yang checkout berikutnya atau output berikutnya itu pada baris yang baru, tidak pada baris yang di-outputkan ini. Mungkin kalau kalian di Flogorithm ada yang udah pernah pakai itu, contohnya seperti ini. Nah, ini dia, fungsi new line. Ketika tidak kalian new line kan itu kan biasanya yang kalian gunakan kemarin itu, yang saat kalian tidak menggunakan dan ini, itu kan kalian pasti menggunakan total pembayaran, kemudian kalian tambah lagi output di sini baru total. Tapi yang di sini tidak kalian beri new line. Nah, seperti itu kan. Itu sama gunanya dengan endline. Jadi itu ya simple tapi penting. Kemudian di sini kan tadi kita udah belajar if else, kita balik lagi ke if else if. Atau oke. If else if jenis motor. Di sini tadi berapa kalau motor? Kalau motor, oh dia 2000. Oke, kalau motor dia 2000. Kemudian kita masukkan else. Else ini di sini. Sepertinya ada yang salah tadi. Else if, oh jadi ini oke, ini perbedaannya kalau ketika kalian tadi langsung copy paste dari Flogorithm, kalian perlu memperhatikan ya, karena ada beberapa sebutannya apa, mungkin beberapa settingan di compiler Flogorithm itu dia hanya membaca if dan else. Dia tidak bisa membaca if else if. Jadi dia akan membuat dua sequence seperti ini. Untuk if yang pertama, kemudian else yang kedua, baru buat lagi if, kemudian else, dan ini ya tidak efisien lah sebutannya. Tapi kalau kita yang mengcoding secara langsung bisa kita buat dipersingkat seperti ini. Jadi kita langsung else if ini, dan sisanya kita masukkan ke else. Baru total sama dengan 0. Nah, ini sama seperti yang tadi di Dev C++ ini. Fungsinya sama, hanya yang membedakan bentuk dari logikanya itu sendiri. Kalau ini kan dia harus mengecek dulu nih. Jenis kalau mobil dia akan 3000, kemudian kalau bukan mobil dia akan mengecek lagi, baru turun ke sini motor. Oke, tapi kalau di sini kita akan langsung bisa mengecek ketika ini salah dia akan mengecek ke sini. Jika ini salah dia baru masuk ke sini. Itu logika percabangan if else. Kira-kira ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Karena ini bakal kita gunain terus nih percabangannya. Entah nanti ke depannya kita pakai untuk perulangan, sekalipun perulangan kita butuh percabangan ini untuk ngambil logikanya. Dan ini dasar. Paham semua ya? Oke, kalau paham semua, kita lanjut lagi. Di sini ada total. Setup. Oke. Setup sama parkir.
Kita copy dulu. Ya. Logikanya tadi juga serupa. Ini lama parkir. Di sini akan langsung dihitung kan. Ini akan menanyakan berapa lama parkir. Kemudian kita masukkan nilainya dalam bentuk integer. Dan dia akan dihitung bersama total yang pertama tadi. Dikali. Kemudian di sini pertanyaan sequence selanjutnya. Apakah kendaraan rusak? Dia akan menanyakan kondisi. Selanjutnya itu sama ya. Seperti yang di atas ini tadi. If, else. Dia langsung menggunakan else. Karena kita cuma butuh 2. Selanjutnya kita lanjut cepat aja ya. Oke. Di sini. Copy. Ini bisa kita hilangkan. Oh, begini aja. Nah, mulai banyak ya. Yang nggak biasa mungkin pusing. Tapi kita pelajari satu-satu. Yang tadi tidak kita gunakan lagi karena ini tadi contoh. Ini juga. Oke. Tadi kita sampai kompensasi. Ini juga serupa. Apabila tiket hilang, dia akan memberikan ini. Kalau dia tiketnya tidak hilang, dia tidak akan melakukan apa-apa. Sebenarnya yang ini tadi juga bisa kita buat seperti ini saja. Nah, ini juga sama karena ini kita sudah di C++ kan, dimana sekalipun tidak kita deklarasikan di atas ini tadi pun dia tetap bernilai 0. Ini sudah, kemudian total, tapi ini kita masukin aja. Total, kemudian apakah membawa STNK, ini juga mengecek. Terakhir, ini total pembayaran. Oke, kita coba run lagi. Pasti hasilnya juga sama seperti yang di Dev C++ tadi. Kita masukkan mobil lagi. Kemudian seandainya ini 10 jam. Apakah kendaraan rusak? Tidak. Tiket hilang? Tidak. Kemudian seandainya membawa STNK. Nah, jadi pengendara tidak perlu membayar kompensasi. Tapi dia harus membayar sebanyak 30.000, yaitu 10 jam kali 3.000. Oke. Di sini cukup banyak ya. Bisa dipahami? Atau ada yang berpendapat gitu, misal, oh begini kak ada yang salah atau gimana? Nggak apa-apa, diterima saya, karena saya juga masih belajar. Oke. Udah pada paham ya? Dari sini juga, ini materi PDF-nya sudah sampai ini. Selanjutnya kita buka ini. Ini juga sama. Nah, ini dia ada contoh-contohnya. Umur, kota, nama, suhu. Umur kita masukkan dalam bentuk integer. Nah, dia nggak ada kota, nggak ada koma. Kemudian kota string, nama string, suhu bisa integer atau float. Tapi umumnya biasanya suhu float, karena kan kita biasa menghitung suhu dengan desimal. Selanjutnya luas juga umumnya float, bisa juga integer. Berat badan juga sama. Terakhir NIM. Ada yang tahu NIM pakai apa? Integer. Oke. Betul. Selanjutnya devstruct. Oke. Ini operasi yang tadi. Ini ada beberapa lagi yang tadi belum disebutkan. Tanda kurang dari, lebih dari. Ini juga bisa kalian gunakan di bagian operator, di bagian percabangan. Jadi ada contohnya seandainya seperti ini. Ini dulu aja ini. Nah.
Oke. Seandainya dia tadi menggunakan mana ya coding awalnya? Nah, kejar, cermin. Oke, kita deklarasikan A. Selanjutnya in A. Itu kita bisa menggunakan seperti ini. Seandainya A lebih dari 100, itu kita bisa gunakan out lebih dari 100. Kemudian kita seandainya else itu artinya apabila dia kurang dari 100, itu bisa kita gunakan out kurang dari 100. Nah, di sini fungsi dari lebih dari kurang dari ini sama seperti tadi untuk mengecek juga, ini kan sama dengan itu apabila kondisinya ini yang diisinya ada Y. Ini juga sama, apabila hanya ini diisi lebih dari 100, itu artinya dia akan masuk ke sini. Terus apabila dia kurang dari 100, dia akan masuk ke yang else. Coba run. Misal kita masukkan 90. Dia akan menyampaikan bahwa itu kurang dari 100. Lagi yang bisa kita coba, kalau 100 gimana? Dia akan menyampaikan kurang dari 100. Kenapa? Karena ini lebih dari, bukan lebih dari sama dengan lebih dari 100 itu kan artinya 101, bukan 100. Itu penting diperhatikan. Ini sama tadi. Ini operasi not sudah kita pelajari. Input, output. Oke, sama berarti. Ini penggunaan basic plus seperti tadi. Nah, ini hasilnya. Oke, mungkin sekian ini bisa. Mungkin ini jadi PR ya, Pak. Pak Riksa. Ya. Mungkin ini dijadikan tugas rumah saja mungkin ya, Pak ya. PR. Ya, silakan nanti di assign di Google Classroom ya untuk tugasnya. Iya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Karena materinya juga sudah habis. Apa ada yang ingin bertanya dulu sebelum saya tutup? Cukup ya? Sudah paham semua ya? Atau ada yang ingin bertanya tapi malu bisa dicek. Oke, kalau nggak ada bisa, seandainya kalian ada stuck atau kesulitan, kalian bisa hubungi asisten praktikumnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop share ya. Oke, terus ini mungkin saya kembalikan ke Pak Riksa. Oke, baik. Terima kasih ya dari pemaparannya dari Adi tadi sudah cukup jelas ya. Mungkin dari pemaparan kuisnya yang tidak ada sedikit materi juga ya. Oke, kalau gitu tadi tugasnya nanti akan di-assign di Google Classroom. Ya udah ya, berarti untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dan ilmu dari pertemuan kita kali ini dan akan bermanfaat untuk kita semua pada nantinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.